kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah bukan sebagai penyeimbang. Uhuy, breaking news. Waduh, bocil-bocil kematian, calon preman. Viral bro, video kekerasan siswa SMP di Blitar. Terlihat satu orang siswa dikeroyok dan dipukuli beberapa siswa yang lain. Mirisnya, aksi tersebut diduga terjadi di lingkungan sekolah. Waduh, gurunya pada kemana ya? Enaknya bocil sok jago diapain bro? Halo teman-teman, kali ini kami akan membahas tentang peristiwa yang memilukan, yaitu tentang kasus perundungan atau bully yang terjadi di SMP Negeri 3 Doko, Blitar. Siswa baru berinisial Luli F mengalami kekerasan fisik dan psikis oleh puluhan teman-temannya. Kenapa hal ini bisa terjadi di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi kita belajar? Peristiwa ini terjadi pada Jumat 18 Juli 2025 di belakang sekolah SMP Negeri 3 Doko, yang dimana korban baru saja masuk kelas 7 SMP. Korban mengalami tendangan dan pukulan secara berkali-kali. Hal ini mendapatkan trauma kepada korban, baik secara fisik maupun psikologis. Awal kejadian, yang dimana awal kejadian ini memiliki 3 penjelasan. Yang pertama itu, pada tahap ini bullying mulai muncul ketika MPLS berlangsung tanpa pengawasan memadai. Yang kedua, bentuk perundungan masih berupa bullying verbal seperti ejekan, hinaan, atau komentar yang merendahkan dan yang membuat korban mulai merasakan tekanan psikologis. Dan yang ketiga, guru tidak segera menegur atau menghentikan perilaku tersebut sehingga pelaku merasa perilakunya itu normal dan boleh diteruskan. Dari ketiga penjelasan ini memiliki makna, yang dimana fase awal menunjukkan celah utama, yaitu lemahnya pengawasan dan tidak adanya respon cepat dari orang dewasa, sehingga memberi ruang bagi bullying untuk tumbuh. Lalu ada juga tahap eskalasi, yang dimana memiliki 4 penjelasan. Yang pertama itu, kekerasan tidak berhenti pada satu kejadian, tetapi berulang dalam waktu berbeda. Terus yang kedua, jumlah pelaku bertambah karena teman-temannya yang lain ikut-ikutan, sehingga bullying berubah menjadi tindakan yang kelompok. Yang ketiga, intensitas kekerasan meningkat dari verbal, lalu mendorong, menendang, atau memukul. Dan yang keempat, korban makin terisolasi, dijauhi teman, takut bercerita, dan merasa sendirian menghadapi situasi. Dari keempat penjelasan itu juga memiliki makna, yang dimana di fase ini bullying sudah menjadi pola, bukan insiden tunggal. Tidak adanya intervensi tegas membuat pelaku merasa berkuasa, sementara korban kehilangan dukungan sosial. Lalu ada juga puncak kronologi, yang dimana puncak kronologi ini memiliki 3 penjelasan, yaitu pada titik ini terjadi puncak kekerasan ketika korban mengalami cedera fisik serius. Lalu yang kedua, tidak ada sanksi yang berani membantu atau melapor saat kejadian, baik karena takut ikut menjadi target maupun karena sudah terbiasa dengan kekerasan di lingkungan itu. Dan yang ketiga, guru tidak terlihat atau tidak hadir di lokasi, sehingga tidak ada pihak dewasa yang menghentikan kekerasan pada saat paling kritis. Dari ketiga penjelasan itu memiliki makna juga, yang dimana puncak kronologinya itu menggambarkan konsekuensi terpuruk dari serangkaian pembiaran. Ini menegaskan bahwa cedera bukan muncul tiba-tiba, tetapi hasil akumulasi dari sikap diam dan kurangnya pengawasan. Terakhir ada tentang setelah insiden fatal, yang dimana setelah insiden fatal ini memiliki 3 penjelasan, yaitu pertama,
Sekolah baru bereaksi setelah kasus menyebar luas, misalnya itu seperti lewat media sosial atau laporan resmi dan mendapatkan tekanan publik. Lalu yang kedua, pelaku mendapatkan sanksi atau pembinaan setelah adanya sorotan dari masyarakat, media, atau aparat, bukan murni dari kesadaran internal sekolah. Lalu yang ketiga, evaluasi MPLS dan kebijakan anti-bully dilakukan terlambat, baru diubah setelah ada korban yang sudah mengalami dampak berat. Dari ketiga penjelasan ini, ada juga maknanya. Bagian ini menyoroti sifat reaksi lembaga pendidikan yang bergerak ketika sudah ada krisis, bukan bersikap preventif sejak awal. Finbon ini mengajak sekolah untuk tidak menunggu kasus fatal sebelum memperkuat SOP, pengawasan, dan pendidikan karakter. Ada berbagai faktor penyebab, mulai dari lemahnya pengawasan guru hingga belum adanya mekanisme laporan yang ramah anak dan menjaga kerahasiaan identitas korban. Dampak bukan hanya luka fisik, tapi juga psikis berkelanjutan. Bahkan bisa merusak semangat anak untuk terus belajar dan juga berkembang. Perundungan di sekolah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan seorang anak dan juga tentang Permendikbud Nomor 82 Tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan di satuan pendidikan. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan juga rasa aman untuk mereka belajar. Dalam hal ini, keluarga korban buli SMP Negeri 3 Doko tolak damai, yaitu kakek korban Karlan yang sangat menolak tegas untuk damai dan meminta polisi untuk memproses hukum kepada para pelaku perundungan karena mengatakan bahwa cucunya tidak pernah membuat masalah dan merupakan seorang anak yang Mulai hari ini, kita semua wajib saling menjaga dan melaporkan jika melihat ada tindakan bullying. Jangan biarkan teman kita terluka, baik fisik maupun perasaan. MPLS seharusnya menjadi masa adaptasi yang menyenangkan, bukan ajang kekerasan. Mari bersama, stop bullying!